Semangat pagi para blender. Berjumpa kembali dengan saya Cikgu Muklis di channel YouTube Cikgu Muklis. Masih tetap dengan materi-materi terkait manajemen panen. Para blender, perlu saya ingatkan bahwasanya materi yang saya terangkan pada video audio ini, ya, materi ini adalah materi pembanding, ya. Sebab jika Anda adalah planter yang bekerja di suatu perusahaan, maka standar kerja yang harus Anda ikuti mengacu kepada IKA atau SOP atau Pademekom atau Field Handbook yang ada di perusahaan Anda yang sudah ditetapkan oleh manajemen, ya, di tempat Anda bekerja. Apalagi terkait pada prinsip-prinsip dasar terhadap kebijakan khusus. Nah, materi yang saya jelaskan ini anggaplah sebagai materi pembanding atau sebagai penambah pengetahuan Anda. Selamat menyimak, semoga dapat dengan mudah dipahami dan dapat memberi manfaat bagi Anda dan semua yang mendengarkan video pembelajaran ini. Salam dari saya, Cikgu Muklis. Berjumpa kembali dengan Cikgu Muklis, masih seputaran materi-materi manajemen panen. Nah, materi kali ini kita masuk ke bab 2 yang merupakan kelanjutan daripada bab pertama yang sudah kujelaskan sebelumnya tentang pengertian pekerjaan panen, peran dan fungsinya, seberapa besar pengaruhnya, ya kan? Nah, kali ini kita masuk ke bab 2, kayak mana sih upaya-upaya kita dalam menaikkan produksi. Tapi sebelum ini saya lanjutkan, kayaknya di bab 1 kemarin ada satu topik, satu catatan yang perlu aku sampaikan, tapi nggak apalah ya kalau kalian menyimak di bab 2 ini. Ada yang nanya, Pak, kami baru TM baru, ya kan, baru mau mutasi dari TBM 3 ke TM 1. Bisa nggak dikasih gambaran apa-apa aja yang menjadi persyaratannya? Nah itu, jadi persyaratannya sebenarnya sudah adanya di apa ini, di ketetapan manajemen kalian, ya kan. Nah sebenarnya untuk kita bisa merubah status tanaman kita di satu blok, berubah statusnya dari status TBM 3 menjadi TM, ada 3 aja persyaratan utamanya. Yang pertama, tanaman kita di blok itu semuanya sudah berumur sekurang-kurangnya 30 bulan sejak ditanam di lapangan. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah jika di blok itu banyak tanaman sisipan, kan kayak gitu ya. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua, kalau kita lakukan sensus di blok itu dari semua tanaman, kita sudah dapatkan angkanya setidak-tidaknya 60% dari tanaman yang ada di blok itu ini sudah dia menghasilkan buah, gitu. Sudah berbuah dia. Jadi artinya sudah masuk kepada tahap fase generatif dia. Ya udah berbuah itu semua. Nah, yang ketiga, kalau nggak 60% ya kayak mana lah pula apa yang mau dipanen kan? Iya. Yang syarat ketiga, ini terpaksa kalian lakukan ini pada waktu sensus, kalian lakukan pemotongan buah dulu panen secara sampling, ya kan, dari beberapa pasar pikul yang mewakili, kan gitu. Jadi ambil buah itu, timbang berapa rata-rata berat janjang yang didapatkan angkanya. Nah, standarnya berapa? Ini harus di atas 3 kilo. Nah, kalau sudah di atas 3 kilo bobotnya, barulah boleh blok ini kita nyatakan baik dari sisi umur maupun dari presentasi yang sudah berbuah maupun dari bobot buah sudah layak untuk dimasukkan kepada blok TM, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jual buah ini ke pabrik luar, kalau beratnya 3 kilo tak mau orang tuh beli, ya kan. Jadi beratnya paling tidaknya harus ada 6 kilo ke atas lah.
Nah, bagaimana cara membuat agar pada waktu nanti dia umur 30 bulan ini sudah bobotnya menjadi 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Nah, itu ada pada materi aku kalian buka materi kastrasi. Di topik berikutnya itu, di topik yang sebelumnya ada aku bikin itu untuk materi kastrasi. Itu di situ banyak aku uraikan itu bagaimana caranya agar bobot ini menjadi lebih berat ya, lebih seragam gitu. Nanti aku jelaskan campur aduk nanti materinya ya kan. Nah, itulah tambahan materinya. Oke, kita lanjut lagi materi berikutnya. Upaya untuk menaikkan produksi. Nah, jadi sebenarnya bercerita tentang produksi ini, kita tidak bahas secara merubah atau merekayasa genetiknya ya. Enggak. Jadi kalau kita orang operasional, kita orang lapangan, kita tidak akan membahas itu ke sana. Yang jelas bagi kita bahwasanya tanaman yang mau kita tanam ini adalah bibit yang unggul, ya, yang jelas, yang bersertifikat. Berarti kalau sudah unggul dan bersertifikat sudah paten lah itu, ya kan? Udah punya standar baku lah orang itu, bahwasanya udah dijaminnya itu, bahwasanya produksi ini akan menghasilkan yield per hektar per hektarnya berapa ton per tahun kan gitu, ya kan? Ada yang 30 ya kan? 25, 30, bahkan ada beberapa kawan ngelapor 35 ton, bro aku dapat, paten kali ya kan. Awak yang mendapatkan 25 udah sesak napas ya kan. Tapi bukan nggak mungkin ya kan. Dari data yang kami di lapangan kemarin 3 bulan terakhir dapat kami tuh 2,5 ton lebih sedikit lah ya kan per bulan per hektarnya ya kan. Itu pun masih bisa aku bilang masih banyak juga losis di lapangan ya kan. Jadi angka untuk mendapatkan 30 ton ke atas itu memungkinkan ya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi upaya kita dalam menaikkan produksi ini bukan kita mau merubah tanaman ini ya menjadi 40-50 ton per hektar per tahun, bukan itu ya kan. Jadi kalau kita yang orang operasional ini, produksi yang maksimal itu hanya bisa kita dapatkan kalau losis yang kayak kuceritakan tadi, losis tadi, atau istilah orang bilang kerugian atau kehilangan hasil yang kita seharusnya dapatkan, ini bisa kita minimalkan ya kan. Jadi dengan demikian aku definisikan bahwasanya upaya kita untuk menaikkan produksi ini sebenarnya adalah macam mana cara kita untuk menekan agar tidak terjadi losis. Ya kan, paten kali nggak terjadi losis, ya udahlah aku rubah, setidak-tidaknya kita memperkecil terjadinya losis ya kan, ya biasa senang kan. Sehingga inti kerja panen itu adalah memperkecil losis produksi macam itu ya kan. Nah, cerita losis, oke, kita ambil kesepakatan ini banyak kali penyebab di lapangan yang menyebabkan losis ini ya kan, tapi berdasarkan dari yang aku urut-urutkan ya kan. Penyebab utama yang paling pertama kali terjadinya losis ini apa? Manen buah mentah. Itu ya kan. Kenapa rupanya? Apa rupanya hubungannya? Ya coba kan kirimlah buah mentah ke pabrik, ya kan? Bangga dikasih penalti kita sama kawan kita di pabrik itu ya kan. Enak kok di penalti, dikirimnya balik buah kita tuh ke kebun, apa dak jigrak rambut kita dihantam sama komandan-komandan tuh kan. Ya kan? Yang kedua, buah mentah ini juga bukan cuma kita yang losis, orang pabrik menjadi losis. Iyalah ke buah mentah kalian kirim, digiling sama pabrik, hancur rendemennya, kayak gitu. Jadi udah itu yang apa lagi penyebabnya? Udahlah kalau kalian panen buah mentah, kasihan tanaman tuh kan, belum saatnya masak udah kalian potong, merajuk deh nanti, tak mau deh lagi nanti menghasilkan buah. Baru kalian tahu. Akhirnya track lah buah kalian, ya kan, losis semua tuh. Jadi pengertian losis itu udah kehilangan gitu. Nah, jadi buah mentah ya, memang pantang kali kena buah mentah ya. Yang kedua, kayak mau buat rujak aja kan, nah jadi marah-marah kan. Oke, yang kedua kan, kalau yang kedua ini gara-gara apa? Buah masak yang sudah harusnya masak nggak kalian panen di lapangan, tinggal ya kan. Enak kalau sepokok dua pokok tinggal, kadang-kadang setengah hancak baru tinggal. Nah ini, jadi buah masak yang ketinggalan itu yang nggak kepanen itu ya kan, bukan cuma pokok ya kan,
ancak, setengah ancak tinggal. Wah, awak kasih dia satu jalur ini kan, cuma separuh aja dipanennya. Ya kan, separuh aja, cuma sampai pasar tengah aja, pasar tengah ke ujung nggak dipanennya. Alasannya untuk panen besok, tak taunya besok tak masuk dia kan, akhirnya besok pindah kapelnya, ya kan. Kawan-kawan yang ngawas di lapangan pun kecolongan juga, sudah selesai, kan gitu. Pada waktu inspeksi lapangan awak ketangkap kan gitu, nah kena krembat lah kan gitu. Itu ya. Jadi yang ketiga, apalagi penyebab utama ini. Penyebab ini adalah buah yang kita panen itu restan, ya kan. Nah restan, iya kalau restan besok kalian angkat kan, ibaratnya masih dapat buahnya, tapi kita rugi apa bobotnya gitu. Nah yang lebih gawatnya lagi nggak ketahuan buah ini restan, ketahuannya ada buah restan kayak mana, waktu panen di blok tuh lagi jadi salaman buah tuh. Nah ini gawat ini mah. Ini gawat kali ini nih, habis rambut kalian kena jigrak-jigrak, kena krembat kalian, ya kan. Nah, ya kan buahnya salaman. Masa pula nggak ketahuan buah tuh kan gitu. Ini jadi tiga inilah yang sering kita hadapi di lapangan yang menjadi penyebab losis terbesar ya. Nah, yang keempatnya apa lagi? Ya berondolan. Nah, berondolan ini tidak ikutip, ya kan? Ketinggalan di situ terus. Jadi mengkaret berondolan itu. Ngeri kali udah kayak gitu ya. Jadi berondolan nggak dikutip, suruh pemanen ngutip tak mau, ya kan? Kalian disuruh ngutip, sanggup, gitu. Udahlah, akhirnya tinggallah berondolan situ. Itulah losis, ya kan? Apa lagi? Nah kalau kalian di daerah aman ya enak, kan gitu. Jadi kalau kawan-kawan ini yang punya kebun-kebun di daerah-daerah yang rawan ini, yang pening kepala, ya kan? Nah, apa? Misalnya diancak ini manen, udah rencanakan, udah tengok hari ini, ya kan? Tengok hari ini, besok turunkan pemanen sana. Pagi-pagi pas ke situ, tengok buahnya udah ada yang manen duluan. Iya mak, dijarah buah kita coy. Ya itu yang kayak gitu tuh losis itu, ya kan? Belum lagi nanti ada-ada aja tuh. Misalnya hari ini kalian manen, nggak bersih kalian, ngutip berondolan. Besok lah aku bersihkan itu, ku kirim orang besok ngutip berondolan. Siapa tahu pas saat itu kalian lagi panen puncak kan. Tak taunya besok pas kalian kirim ke sana, berondolan itu udah bersih, ya kan? Tak tahu siapa yang ngambil berondolan itu malam-malam, ya kan? Nah intinya rawan ya pencurian buah maupun berondolan. Ini ya penyebabnya nih, ya kan? Udah berapa tadi tuh? Udah berapa? 5 ya, udah 5 ya kan? Pertama tadi buah mentah, sudah itu buah ancak yang tinggal, ya kan? Sudah itu buah yang restan, berondolan yang nggak dikutip, ya kan? Itu buah yang dicuri, ya kan? Bukan cuma buah berondolan juga. Nah apalagi? Nah kalau yang terakhir ini buah yang dimakan hama. Siapa yang suka makan hama, yang makan apa ini? Buah rupanya paling tikus, ya kan gitu. Jadi tikus itu pun sebenarnya bukannya di gondolnya buah tuh, paling-paling di kerat-keratnya ya buah tuh kan. Cuma nengoknya jadi buah tuh terluka-luka aja kan gitu. Ya tinggal separuh gitu. Nah ngapa bisa ada tikus? Kok kebun kalian kotor gitu. Kebun kalian kotor datanglah tikus gitu. Kalau kebun kalian bersih mana ada tikus? Berkalian tahu nanti kalau kebun kalian kotor ada tikus, wah ada aja nanti yang lain datang itu. Iya kan? Jadi itu penyebabnya. Sudah itu apa lagi? Udah kalau udah buah kalian ini jarang dan panen, sering buah tinggal, busuk-busuk di pokok. Bahkan aku pernah ketemu kasus saking jarang nyancak tuh diperiksa, ya kan? Buah tinggal di pokok sampai berkecambah di atas buah tuh. Alamak, gawat gali ya. Ya kan? Udah lah anggota tinggal aku dudukkan lah itu, aku krembat lah rambutnya langsung, ya kan? Nah, jadi buah-buah yang busuk-busuk di pokok ini kan merangsang ini munculnya penyakit buah. Kalau lah sudah busuk buahnya di situ, otomatis sudah bisa dipastikan ini pasti sudah gondrong tanaman ini. Ya kan, sudahlah buah di situ busuk, kondisinya gondrong, inilah semakin mendukung lah berkembangnya di situ jamur, ya kan. Akhirnya kena penyakit lah buah kita nih, penyakit busuk buah, marasmius, ya kan itu. Nah, akhirnya buah-buah kita yang segar pun tertular juga. Jadi itulah beberapa perkara-perkara yang sering kita hadapi di lapangan, losis-losisnya. Jadi, lalu cara kita macam mana ya? Kita tekan aja nih macam mana caranya. Bagaimana caranya agar masalah-masalah yang menjadi sumber-sumber losis ini bisa kita
kita hilangkan atau kita perkecil, maka yakinlah kalian, yakinnya, nah itu besok apanya kalian, produksi kalian. Iyalah, buahnya ada banyak yang kalian kirim balik, kalian ambil semua kan. Jadi itulah upaya-upaya kita sebagai orang operasional dalam menaikkan produksi, ya kan? Bukan kita mau rekayasa genetik, enggak, itu bukan kerja kita itu, ya kan? Nah, jadi ada paham kalian kan? Nah, jadi untuk ini semoga kalian paham. Jadi mulai besok kalian aturlah di lapangan bagaimana caranya agar kalian bisa memperkecil terjadinya halosis. Oke? Nah, mau lagi kalian materi berikutnya, tapi nggak sekarang. Yang berikutnya nanti aku akan kasih satu materi. Bagaimana caranya kalian mengatasi masalah-masalah ini tadi. Ya kan secara teorinya memang banyak ini. Tapi bagaimana kalian mengatasi masalah-masalah panen dengan cara yang paling efektif. Ya kan? Caranya bagaimana? Kalian kendalikan jantung panen. Nah, itu dia. Apa ini jantung panen, Pak? Ya udah. Kalau mau tahu kalian apa itu jantung panen dalam mengatasi masalah, kalian tunggu nanti, ya kan, materi berikutnya pada bab 3 yang berjudul mengatasi masalah-masalah panen dengan cara mengendalikan jantung panen. Oke, sampai ketemu di sesi materi berikutnya. Salam dari saya, Cek Muklis. Tetap semangat ya.